Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abimanyu Sidik, NIM 2019-008-250. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Disruptive Management. Nah, di sini saya akan membahas tentang perindustrian Malioboro. Sejatinya perindustrian Malioboro itu adalah industri yang bergerak di bidang wisata. Tapi yang kita ketahui pada tanggal 1 Februari 2022, Pemprov DIY Yogyakarta itu memindahkan untuk pedagang kaki lima itu di teras 1 dan juga teras 2. Yang dimana pasti akan menimbulkan pro dan juga kontra, terutama di bidang ekonomi, yaitu di bidang penghasilan masyarakat yang menjadi PKL. Karena kan perpindahannya PKL di teras 1 dan teras 2, sektor ekonomi pasti akan melemah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemarin kan sempat ada COVID-19. Nah, tetapi ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya yaitu Kota Jogja terlihat lebih asri kembali. Nah, seperti Jalan Malioboro, banyaknya wisatawan yang berjalan di jalan sejarah tersebut. Nah, walaupun itu menimbulkan kontroversi. Nah, di sisi lain juga yang sebelumnya pernah dibahas di kelas, bahwa di pinggiran Jalan Malioboro itu ada yang namanya persewaan ilegal. Nah, itu kan salah satu menjadi nilai negatif juga. Tapi ketika nilai positifnya itu sangat banyak, yaitu ada di bagi letak tata kota Yogyakarta di jalanan dan tidak macet, dan itu sangat mengundang wisatawan. Dan yang kita ketahui, perindustrian wisata itu semakin terlihat asri, maka terlihat semakin baik. Apalagi di Malioboro, yaitu salah satu menjadi ikonik Jogja. Nah, dan juga berurusan dengan Tugu Yogyakarta. Ya, mungkin untuk di bagian apa sih yang terdisruptif di bagian ekonominya? Satu, pasti untuk di bidang value-nya. Nilai pendapatan masyarakat itu otomatis pasti akan menurun, walaupun dari Pemprov DIY Yogyakarta itu memberikan 1 tahun bebas sewa kepada pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di pinggiran Malioboro. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa di teras 1 ya, itu ada yang 3 lantai, kemudian ada teras Malioboro yang di lurusannya dekat Tugu. Itu ada plus minusnya. Yang pertama, ketika pedagang itu berada di lantai 3, itu pasti para wisatawan sangat jarang, apalagi ingin berjalan seperti itu. Yang terekspos itu malah lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, tetapi apa sih yang harus dilakukan masyarakat ketika mengetahui bahwa itu adalah sebuah kerugian? Satu, Jogja itu adalah daerah karya wisata. Semakin kreatif masyarakat, maka akan semakin tinggi juga untuk mendapatkan penghasilannya seperti itu. Karena kota wisata, semakin kreatif Anda, maka semakin sukses Anda berada di kota tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu adalah salah satu bagian disruptifnya. Nah, selanjutnya itu yang terdisruptif, yaitu adalah di bagian food and beverage. Nah, dimana ketika kulineran Jogja itu yang sebelumnya berada di pinggiran jalan seperti sate dan lain-lain, atau banyaknya kuliner lainnya dari UMKM Jogja. Nah, itu sebelumnya yang berada di pedagang kaki lima itu sudah tidak ada lagi, atau masih kalau sampai sekarang itu masih ada yang berjualan sate khasnya Jogja seperti itu. Nah, itu kan salah satu yang menjadi ikonik juga di Yogyakarta. Terus apa nih hal positif dan hal negatifnya? Satu, hal positifnya itu mengenai letak tata kota. Letak tata kota itu sangat berpengaruh. Ketika Jogja itu yang dari dulunya letak tata kotanya adalah letak tata kota yang sangat menarik daripada kota-kota lainnya. Nah, ketika dan juga tidak menimbulkan macet di jalanan. Yang kita tahu dulu bahwa banyak orang menghindari Jalan Malioboro dikarenakan macet yang sangat parah, apalagi ketika jam pulang kerja seperti itu. Nah, untuk hal negatifnya pasti di bidang ekonominya. Tapi untuk mengatasi hal negatif tersebut, masyarakat dituntut kreatif, karena kita berada di kota karya wisata. Yang tidak menutup kemungkinan juga saya tidak asal bicara, dikarenakan di kota karya wisata itu semakin kreatif Anda, maka akan semakin maju Anda seperti itu, terutama di bidang ekonominya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai perindustrian Malioboro, dikarenakan tidak ada pembahasan lagi dari saya. Sekian, terima kasih.